Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Purbo Gunarto, SEMM, dosen BSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan, yaitu mengenai jurnal penyesuaian atau adjustment. Sebelum saya jelaskan mengenai jurnal penyesuaian, saya review lagi mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi diawali dengan jurnal. Ya, sebelumnya mahasiswa sudah latihan jurnal, di mana jurnal ini menempatkan setiap akun ke dalam debit atau kredit. Ya, jadi jurnal itu pasti ada balance-nya debit atau kredit. Untuk dapat menjurnal, mahasiswa harus hafal dengan saldo awal atau saldo normal, sehingga tidak salah untuk menempatkan masing-masing akunnya. Kemudian setelah menjurnal, berikutnya tahapannya adalah buku besar atau ledger. Buku besar adalah mengelompokkan transaksi yang sejenis dari jurnal yang sudah Anda buat. Ya, Anda masukkan ke dalam pengelompokan yang sejenis, misalnya buku besar kas, maka isi dalam buku besar kas itu adalah semua transaksi yang berhubungan dengan kas. Kemudian buku besar piutang berarti semua transaksi yang ada hubungannya dengan piutang, dan seterusnya. Jadi buku besar itu mengelompokkan suatu akun transaksi yang sejenis. Nah, dari buku besar tersebut Anda total dari masing-masing. Kemudian total tersebut akan masuk ke dalam neraca saldo atau trial balance. Ya. Kemudian setelah neraca saldo, berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian di sini yaitu jurnal akhir periode. Ya, biasanya di sini bisa akhir tahun atau bulan. Kalau kondisi kerja sebenarnya, jurnal penyesuaian itu harus dijurnal setiap bulan, ya, setiap periode, untuk menyesuaikan akun di laba rugi dan neraca agar jumlahnya sesuai dengan periode berjalan. Kemudian nanti setelah jurnal penyesuaian, yaitu berikutnya mahasiswa membuat neraca lajur, ya, atau worksheet atau kertas kerja. Ya, ini nanti kolomnya ada banyak, ya, yaitu ada kolom keterangan, kolom neraca saldo, kolom adjustment, kolom adjusted real balance, kemudian kolom laba rugi, dan terakhir kolom neraca. Kemudian siklus berikutnya adalah jurnal penutup. Ya, jurnal penutup ini akhir penutup untuk membalik jurnal-jurnal di dalam laba rugi masuk ke dalam neraca, sehingga terakhir yaitu yang ketujuh yaitu proses pembuatan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini akan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, kita masuk ke dalam inti penjelasan, ya, jurnal penyesuaian. Ya. Banyak berbagai macam transaksi yang harus dilakukan jurnal penyesuaian. Transaksi yang harus dilakukan jurnal penyesuaian yaitu apabila transaksi itu sifatnya lebih daripada satu periode, ya, lebih daripada satu periode, sedangkan di dalam akunting itu harus dicatat per periode, gitu. Artinya ada transaksi yang sifatnya tahunan, setiap tahun langsung, misalnya ada transaksi dibayar langsung setahun, sedangkan pembebannya harus setiap bulan, maka dilakukan adjustment atau jurnal penyesuaian setiap bulan. Nah, di sini ada macam-macam, ya. Ada dibayar di muka, kemudian ada penghasilan diterima di muka, ada biaya yang masih harus dibayar, ada penyusutan aktiva tetap, ada taksiran piutang tertagih, kemudian sampai dengan persediaan barang, ya. Kita bahas jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu dibayar di muka.
Kita lihat contohnya di sini. Ya. Sewa dibayar di muka. Tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membayar sewa kantor sebesar 24 juta untuk masa sewa selama 1 tahun ya, atau 12 bulan. Nah, di sini waktu terjadinya pembayaran sewa, maka jurnalnya adalah sewa bayar di muka debit, kemudian kreditnya adalah kas. Kita ketahui di sini bahwa sewa dibayar di muka debit itu masuk ke dalam neraca ya, posisinya ada di debit. Kemudian kreditnya adalah kas, di mana tadi kita membayar sewa, maka kasnya adalah kredit. Kita ketahui bahwa sewa dibayar di muka ini 24 juta sebenarnya adalah untuk 1 tahun. Tetapi di dalam akunting itu sebenarnya pembebanannya harus setiap bulan ya, setiap bulan. Jadi nanti Januari, Februari, Maret dan seterusnya setiap bulan harus dilakukan adjustment, karena sebenarnya sewa 1 tahun itu kita bebankan setiap bulan ya, setiap periode. Sehingga bagaimana jurnal setiap bulannya, yaitu 24 juta dibagi 12 ya, dapat 2 juta. Sehingga jurnalnya adalah beban sewa debit, kemudian kreditnya adalah sewa bayar di muka. Beban sewa memang saldonya adalah debit. Kemudian sewa dibayar di muka, kita lihat jurnal waktu pembayaran di atas, itu sewa dibayar di mukanya debit. Nah, ketika kita lakukan adjustment jurnal penyesuaian, sewa dibayar di mukanya kredit. Artinya saldo sewa dibayar di muka yang ada di debit atau di neraca tersebut akan berkurang setiap bulan sebesar 2 juta. Ya, jadi kita lakukan jurnal setiap bulan sehingga berkurang 2 juta sampai dengan habis. Berikutnya asuransi dibayar di muka. Ini sama ya. Jadi biasanya kalau perusahaan itu membayar premi asuransi langsung 1 tahun, tapi sebenarnya premi tersebut adalah per bulan. Tapi karena kita bayar langsung, maka jurnalnya adalah asuransi bayar di muka pada kas. Asuransi bayar di muka di sini adalah masuk ke dalam neraca ya, debit. Karena kita bayar asuransi, maka kas keluar. Nah, bagaimana jurnal penyesuaian tiap bulannya? Setiap bulannya berarti tadi 12 juta dibagi 12 berarti per bulannya dapat 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah untuk setiap bulan beban premi asuransi ya, debit, karena memang beban saldo normalnya adalah debit. Kemudian kreditnya adalah asuransi bayar di muka. Di mana asuransi bayar di muka ini 1 juta akan mengurangi saldo asuransi bayar di muka yang 12 juta tadi di atas. Seperti itu. Berikutnya penghasilan diterima di muka. Contoh, perusahaan Anda memiliki ruko, kemudian tanggal 1 Januari 2018 menerima sewa ruko tunai sebesar 24 juta. Rukonya disewa untuk 1 tahun. Jadi di sini perusahaan yang mempunyai ruko berarti Anda yang menerima uang ya. Maka jurnalnya adalah kas debit, kemudian penghasilan atau pendapatan diterima di muka 24 juta kredit. Kas debit karena kita menerima uang 24 juta. Penghasilan diterima di muka di sini masuk ke dalam neraca, posisinya ada di kredit atau hutang. Ya. Nah, di sini kita akui sebagai pendapatan, yaitu setiap bulan kita akui pendapatan. Ya, setiap bulan kita akui pendapatan 2 juta ya, sampai dengan 1 tahun. Ya, berarti sebulannya 2 juta. Kita akui sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya adalah penghasilan diterima di muka 2 juta, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa ruko. Penghasilan diterima di muka di sini debit akan mengurangi
saldo di atasnya tadi penghasilan diterima di muka yang kredit. Jadi artinya setiap bulan saldo 24 juta tersebut apabila dilakukan jurnal penyesuaian akan berkurang 2 juta. Terus ya gitu. Artinya berkurang di sini saldonya ya, maka diakui sebagai pendapatan sewa. Nah, apabila Anda sudah hafal pendapatan atau penjualan itu saldo normalnya adalah kredit. Berikutnya biaya yang masih harus dibayar atau accrual payable. Contoh di sini bulan Maret 2019 perusahaan Anda telat belum membayar beban telepon selama 1 bulan, yaitu sebesar 500.000. Dan perusahaan akan tutup buku tanggal 31 Maret 2019. Jadi karena tutup buku maka semua akun-akun beban harus kita catat ya. Harus kita catat. Walaupun itu belum dibayar, yang penting udah kita catat. Oh nanti nih ada beban nih 500.000 nanti harus dibayar, tapi udah masuk beban tersebut adalah di bulan Maret gitu. Maka jurnalnya adalah beban telepon debit, kemudian beban yang masih harus dibayar kredit. Nah di sini kita akui sebagai beban telepon, kemudian kreditnya adalah beban yang masih harus dibayar, yaitu posisinya ada di neraca seperti itu. Nanti apabila dibayar ya tinggal dibalik ya, beban yang masih harus dibayar debit, kemudian kasnya kredit ya. Itu jurnal kalau nanti dilakukan pembayaran. Tapi harus dilakukan adjustment di sini karena memang ingin tutup buku ya, maka jurnal ini harus dibuat seperti ini. Berikutnya taksiran piutang tak tertagih. Khusus untuk taksiran piutang tak tertagih ya, atau terkenal dengan CKP, cadangan kerugian piutang. Adjustment ini atau penyesuaian ini hanya dilakukan akhir tahun atau yaitu tanggal 31 Desember umumnya ya. Gitu. Karena kita ngecek piutang itu konfirmasi memang setiap akhir tahun. Kalau penagihan tiap bulan, cuman untuk tutup buku akhir tahun itu piutang harus balance semua ya. Maka harus dicek per tanggal 31 Desember. Contoh di sini yang dicadangkan ditetapkan adalah sebesar 5% dari piutang. 5% ini adalah kebijakan suatu perusahaan. Jadi beda-beda perusahaan ya. Bisa 5%, 2% boleh, 10% boleh. Jadi tergantung kebijakan manajemen. Angkanya dari mana? Dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, apabila piutangnya macet, tahun kemarin macetnya 5%. Ya, tahun yang lalunya 5%. Oke, kita rata-ratakan berarti 5% ya. Itu contohnya. Jadi 5% itu dilihat dari laporan keuangan tahun lalu ya. Sehingga di sini misalnya disimpulkan 5%. Maka menghitungnya adalah dari piutang 700 juta dikali 5% ya. Sehingga cadangan kerugian piutangnya sebesar 35 juta. Nah, ini harus di jurnal, yaitu jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih debit, kemudian cadangan kerugian piutang kredit. Berikutnya jurnal persediaan barang ya. Untuk persediaan barang dagangan ya, ini harus dilakukan stock of name dulu ya. Stock of name dulu. Nah, ini slide-nya nggak mau ke atas ya, agak kurang. Oke, pas. Oke, untuk persediaan barang dagangan itu harus dilakukan stock of name ya. Stock of name itu adalah menghitung sisa persediaan barang dagangan akhir gitu. Jadi setelah dihitung dapat angkanya persediaan barang dagangan akhir. Kita lihat di sini di neraca
di sisi persediaan barang itu ada angka 18 juta, kemudian ada tanda panah 32 juta ya. Nah, itu artinya adalah bahwa persediaan barang misalnya yang awal 18 juta, kemudian setelah dilakukan stock of none ternyata tinggal 32 juta. Jadi 32 juta ini adalah persediaan akhir. Nah, bagaimana merubah angka tersebut ya? Itu harus dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi angka yang ada di persediaan ya, itu 18 juta kemudian 32 juta. Nah, itu harus dilakukan penyesuaian. Kemudian apabila mahasiswa lihat di laporan laba ruginya, di situ juga ada angka persediaan barang dagangan awal 18 juta, kemudian persediaan barang dagangan akhir 32 juta. Ya, di situ angka tersebut ada dua, ada di neraca dan ada di laba rugi. Maka jurnal untuk kedua transaksi tersebut ya, yaitu persediaan barang dagangan awal yang ada di laba rugi debit 18 juta ya, itu di situ angkanya ada. Kemudian persediaan barang dagangan yang ada di neraca 18 juta. Kalau kita lihat persediaan barang dagangan yang ada di neraca kan debitnya 18 juta, kalau di sini kredit berarti dia sudah 0. Kemudian kita akan menampilkan 32 juta sebagai persediaan akhir. Maka kita jurnal persediaan barang dagangan yang di neraca 32 juta, maka di sini debit ya, maka angka 32 juta akan tampil di neraca. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagangan akhir, ada di laba rugi 32 juta. Ya. Jadi ini sudah pas nih jurnalnya. Jadi kalau kita lihat lagi, nah di sini ya, persediaan barang dagangan awal itu adanya di debit 18 juta ya. Sedangkan persediaan barang dagangan akhir tuh sifatnya ngurangin ya, ada di kredit 32 juta. Jadi jurnal tersebut sudah sesuai ya. Oke. Oke, latihannya itu sudah Anda kerjakan ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya setelah jurnal penyesuaian yaitu neraca lajur ya. Untuk neraca lajur nanti akan saya buatkan video penjelasannya tersendiri ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.